Saya pernah berpikir bahwa persahabatan kami adalah yang terkuat di dunia ini, tak tergoyahkan oleh apapun. Saya salah. Hingga malam itu, saat kami sendirian di kamar kosannya di pinggiran Jakarta, Ardi melakukan sesuatu yang membuat segalanya berubah selamanya. Nama saya Rea. Saya dan Ardi sudah berteman sejak kecil, di sebuah kampung kecil di pinggiran Yogyakarta. Kami tumbuh bersama, bermain bola di sawah, curhat tentang gadis-gadis di sekolah, saling dukung saat orang tua marah. Ardi selalu ada untuk saya, seperti saudara kandung yang tak pernah saya miliki. Dia tinggi, berbadan tegap dari sering main futsal, senyumnya lebar dan mata hitamnya selalu penuh kehangatan. Saya lebih pendiam, suka membaca buku, dan sering merasa ada sesuatu yang salah di dalam diri saya sejak remaja. Kami pindah ke Jakarta bersama setelah lulus kuliah di universitas yang sama, teknik untuk dia, sastra untuk saya. Kosan kami terpisah, tapi kami hampir setiap hari bertemu. Malam itu hujan deras mengguyur kota. Saya datang ke kosannya karena listrik di tempat saya mati. Masuk aja, Re, katanya sambil membuka pintu lebar-lebar, kaos oblongnya basah kuyup karena baru pulang dari lapangan. Kami duduk di lantai, makan mie instan, ngobrol seperti biasa. Tentang kuliah, tentang cewek yang ditaksir Ardi di kampus, tentang mimpi kami nanti. Tapi dalam hati saya ada gejolak yang semakin tak tertahankan. Setiap kali melihatnya tertawa, dada saya sesak. Saya tahu ini bukan persahabatan biasa. Saya mencintainya lebih dari saudara. Tapi di negeri ini, di keluarga kami yang religius, bagaimana mungkin saya katakan? Lo kenapa diem aja, Re, tanya Ardi tiba-tiba, matanya menatap lurus ke saya. Gue cuma capek aja, bohong saya, menghindari pandangannya. Dia mendekat, bahunya menyentuh bahu saya. Cerita dong. Kita kan sahabat. Saya ingin bilang semuanya. Ingin bilang bahwa setiap malam saya memimpikannya, bahwa saya takut kehilangan dia jika rahasia ini terbongkar. Tapi kata-kata macet di tenggorokan. Malam semakin larut, hujan tak kunjung reda. Kami tidur di kamar yang sama, seperti dulu saat kecil. Tapi kali ini jarak kami terasa begitu dekat, begitu berbahaya. Pagi harinya, saya bangun lebih dulu. Ardi masih tidur, napasnya teratur. Saya memandang wajahnya lama, hati saya berperang. Haruskah saya pergi sebelum dia bangun? Haruskah saya akui semuanya? Tapi apa yang akan terjadi jika dia tahu? Di masyarakat kita, persahabatan seperti ini bisa hancur hanya karena satu pengakuan. Hari-hari berikutnya, saya menghindar. Ardi telepon berkali-kali, tapi saya bilang sibuk. Dalam hati, saya takut. Takut dia curiga, takut dia menjauh. Tapi yang paling saya takuti adalah diri sendiri. Mengapa Tuhan ciptakan saya seperti ini? Mengapa sahabat terbaik saya harus menjadi orang yang membuat hati saya terkoyak setiap hari? Ardi akhirnya datang ke kosan saya, marah. Lo ngapain sih, Re? Gue salah apa? Saya diam, air mata hampir jatuh. Kalau lo gak mau temenan lagi, bilang aja, katanya, suaranya gemetar. Saya memeluknya tiba-tiba, tak tahan lagi. Gue takut kehilangan lo. Dia balas memeluk saya erat. Saat itu, saya merasa dunia berhenti. Tapi di balik kehangatan itu ada badai yang menanti. Pelukan itu berlangsung lama, terlalu lama untuk sekadar sahabat. Saya merasakan detak jantung Ardi yang cepat, sama seperti milik saya. Saat kami lepaskan, matanya menatap saya dalam-dalam, penuh tanya. Re, ada apa sebenarnya? Saya mundur selangkah, hati berdegup kencang. Gue suka sama lo, Di. Bukan sebagai teman. Kata-kata itu keluar begitu saja, setelah bertahun-tahun terkubur. Ruangan terasa hening, hanya suara Aci yang berderit. Ardi diam lama.
Wajahnya memucat lalu merah. Lo bercanda, kan suaranya pelan tapi ada getar di dalamnya. Saya gelengkan kepala, air mata jatuh. Gue serius. Gue udah lama nahan ini. Setiap hari gue takut lo tahu dan ninggalin gue. Dia mundur, duduk di tepi tempat tidur. Re. Gue gak tahu harus bilang apa. Matanya menghindar, tangannya gemetar. Saya tahu ini berat baginya. Di keluarga kami, di masjid tempat kami sholat bareng sejak kecil, hal seperti ini dianggap dosa besar. Tapi saya tak bisa bohong lagi. Malam itu Ardi pulang tanpa banyak bicara. Saya menangis sendirian, menyesal telah bicara. Besoknya dia tak telepon. Hari ketiga saya ke kosannya. Pintu terkunci. Saya tunggu berjam-jam, tapi dia tak muncul. Hati saya hancur. Apakah ini akhir persahabatan kami? Tapi Ardi muncul di kampus, mendekati saya di kantin. Kita ngobrol, katanya dingin. Kami ke taman belakang kampus, tempat sepi. Gue mikir semalaman, Re. Gue gak benci lo. Lo tetap sahabat gue. Saya hampir menangis lagi. Tapi gue gak bisa balas perasaan lo. Gue suka cewek. Gue takut kalau kita tetap deket, lo semakin sakit. Kata-katanya seperti pisau. Saya mengangguk pura-pura kuat. Gue paham. Kita tetap temenan aja. Tapi dalam hati, saya tahu itu mustahil. Setiap melihatnya, rasa itu semakin dalam. Beberapa minggu kemudian, Ardi mulai dekat dengan seorang gadis di kampus, namanya Lila. Mereka sering jalan bareng dan Ardi cerita ke saya seperti dulu. Lila baik banget, Re. Gue rasa ini serius. Senyumnya bahagia, tapi bagi saya itu siksaan. Saya tersenyum paksa, bilang selamat, tapi malamnya saya menangis. Mengapa dia bisa bahagia begitu mudah, sementara saya terjebak dalam rasa yang tak diinginkan? Suatu malam, Ardi telepon mabuk. Re. Gue kangen lo. Kita ketemu yuk. Saya datang, dia sudah menunggu di warung kopi. Matanya merah. Gue putus sama Lila. Kenapa? Dia bilang gue gak sepenuh hati. Gue sering mikirin lo. Saya terkejut. Maksud lo? Ardi menatap saya lama. Sejak lo ngaku, gue gak bisa tidur. Gue takut, Re. Takut kalau gue juga merasakan hal yang sama. Hati saya berbunga, tapi juga takut. Lo serius? Dia mengangguk pelan. Gue gak tahu ini apa. Tapi saat sendirian gue pengen deket lo lagi. Malam itu kami pulang bareng ke kosannya. Hujan lagi. Saat sendirian Ardi mendekat, tangannya menyentuh tangan saya. Re. Coba kita lihat apa ini beneran. Bibirnya mendekat dan kami berciuman untuk pertama kali. Lembut, ragu, tapi penuh rasa yang tertahan lama. Tapi pagi harinya Ardi menjauh lagi. Ini salah, Re. Kita gak boleh. Konflik dalam dirinya semakin besar. Saya tahu dia berperang dengan agama, keluarga, masyarakat. Saya juga, tapi saya sudah terima diri saya. Dia belum. Ciuman itu menjadi awal dari rahasia kami. Kami mulai bertemu diam-diam saat sendirian di kosan atau di tempat sepi. Ardi semakin berani memeluk saya saat malam, berbisik bahwa dia tak bisa lepas dari saya. Gue takut, Re, tapi gue lebih takut kehilangan lo. Kata-katanya membuat saya bahagia, tapi juga sedih. Ini bukan cinta terbuka, ini cinta yang disembunyikan. Kami semakin dekat, tapi konflik semakin dalam. Ardi sering menangis setelah kami bersama. Apa kita dosa besar, Re? Apa nanti di akhirat kita dihukum? Saya peluk dia, bilang bahwa Tuhan Maha Pengasih, tapi dalam hati saya juga ragu.
Di Indonesia ini, kami bukan hanya melawan diri sendiri, tapi juga dunia luar. Suatu hari, rahasia kami hampir terbongkar. Teman kampus kami, Ajar, melihat kami keluar dari kosan Ardi pagi-pagi. Lo berdua ngapain semalaman?" tanyanya curiga. Ardi panik, bilang kami ngerjain tugas. Tapi rumor mulai beredar. Ardi sama Rea aneh deh akhir-akhir ini. Ardi semakin stres. Dia mulai minum lebih sering, bolos kuliah. Gue gak kuat, Re. Keluarga gue bakal bunuh gue kalau tahu. Ayahnya polisi, ibunya akti di pengajian. Saya coba tenangkan, tapi saya juga takut. Puncaknya saat Ardi dipanggil pulang ke Yogyakarta. Ibunya sakit, katanya. Tapi sebenarnya ada yang lapor ke keluarganya. Sepupu Ardi melihat oto kami di penya oto saat kami pelukan. "Ini apa, Di?" Logai, tanya sepupunya marah. Ardi pulang ke Jakarta dengan wajah hancur. "Gue harus berhenti, Re. Gue gak bisa lanjut." Saya menangis. "Lo ninggalin gue gitu aja?" "Bukan ninggalin. Gue harus nikah, biar normal. Keluarga gue maksa." Dia cerita rencana keluarganya menjodohkannya dengan anak tetangga. Saya merasa dunia runtuh. "Lo bisa lawan, Di. Kita bisa kabur bareng." Dia geleng kepala. "Lo gak paham, Re. Di sini kita gak punya tempat." Malam terakhir kami bersama, Ardi menangis di pelukan saya. "Gue cinta lo, Re. Tapi gue pengecut." Kami habiskan malam itu dengan air mata, memeluk erat seolah tak ingin lepas. Tapi pagi harinya, dia pergi. Saya sendirian lagi. Kampus terasa kosong tanpa dia. Teman-teman menjauh karena rumor. Saya semakin dalam ke lubang depresi. Mengapa cinta kami harus seperti ini? Mengapa kami tak bisa seperti pasangan lain? Beberapa bulan kemudian, Ardi nikah. Saya lihat fotonya di Instagram, senyum paksa. Saya kirim pesan terakhir, "Selamat, Di. Gue harap lo bahagia." Dia balas, "Ma, Re. Gue gak akan lupain lo." Hati saya terkoyak. Tapi saya mulai belajar menerima. Mungkin ini ujian. Mungkin suatu hari kami bertemu lagi. Setelah pernikahan Ardi, saya mencoba move on, pindah kosan, fokus kuliah, bergabung dengan komunitas online yang rahasia untuk orang seperti saya. Di sana saya cerita segalanya dan mereka dukung saya. "Kamu kuat, Re. Banyak yang seperti kita bertahan dalam diam." Tapi Ardi tak pernah benar-benar hilang dari pikiran saya. Sesekali dia chat, "Gue kangen." Tapi selalu diakhiri dengan, "Tapi kita gak bisa lagi." Istrinya hamil, katanya. Saya senang untuknya, tapi juga sakit. Suatu hari, Ardi telepon tengah malam, suaranya gemetar. "Re, gue butuh lo." Dia cerita istrinya keguguran, keluarganya salahkan dia karena dosa masa lalu. Dia semakin tertekan, minum lagi. Saya datang, peluk dia seperti dulu. "Gue gak bahagia, Re. Nikah ini cuma topeng." Air matanya jatuh. "Gue nyesel ninggalin lo." Saya juga menangis. "Tapi lo udah punya tanggung jawab sekarang." Dia tatap saya lama. "Kalau gue cerai, lo mau terima gue lagi?" Hati saya bergejolak. Ingin bilang ya, tapi realita keras. "Keluarga lo, masyarakat, kita bakal dihujat, Di." Dia angguk. "Gue tahu. Tapi gue gak kuat pura-pura lagi." Kami mulai bertemu lagi, diam-diam. Ardi cerai setelah istrinya setuju, bilang dia juga tak bahagia. Keluarganya marah besar, usir dia dari rumah. Ardi pindah ke Jakarta lagi, kerja serabutan. Kami tinggal bareng sekarang di kosan kecil. Bahagia tapi penuh ketakutan. Teman lama menjauh, keluarga tak hubungi lagi. Tapi kami saling punya.
Tapi badai datang lagi. Ayah Ardi datang, marah. Lo bawa anak gue sesat, teriaknya ke saya. Mereka bertengkar hebat. Ardi bela saya, gue cinta Rea, yah. Ini pilihan gue. Ayahnya pukul Ardi, bilang dia bukan anak lagi. Kami nangis bareng malam itu. Gue gak nyesel, Rek. Asal sama lo. Konflik semakin dalam. Ardi depresi lagi, takut kami tak bertahan. Saya juga, tapi saya kuatkan dia. Kita lawan bareng, Di. Cinta kita layak diperjuangkan. Hidup kami semakin sulit. Kerja Ardi dipecat karena rumor, saya susah cari magang karena orientasi saya bocor. Kami hidup hemat, tapi saling dukung. Malam-malam kami cerita mimpi, peluk erat lawan dingin dunia luar. Ardi mulai terbuka dengan beberapa teman lama yang paham. Mereka dukung kami, bantu cari kerja. Perlahan kami bangun lingkaran kecil yang aman. Tapi pengkhianatan datang dari orang tak terduga. Ajar, teman kampus dulu yang curiga sejak lama, sebarkan foto lama kami ke grup alumni. Lihat, mereka gay. Rumor meledak. Keluarga saya tahu, ibu telepon menangis. Kamu bikin malu keluarga, Rek. Saya hancur. Ardi peluk saya. Ini salah gue. Gue yang bikin lo menderita. Bukan, Di. Kita berdua. Kami hampir putus asa. Ardi bilang mau balik ke Yogya, minta maaf ke keluarga. Gue gak mau lo ikut susah. Saya nangis. Jangan ninggalin gue lagi. Kita sudah jauh. Malam itu kami bertengkar hebat. Ardi marah pada diri sendiri, pukul dinding hingga berdarah. Saya takut kehilangan dia selamanya. Kalau lo pergi, gue gak tahu hidup lagi. Ardi menangis di pelukan saya. Gue takut, Rek. Takut kita gak kuat. Tapi pagi harinya dia bilang gue pilih lo. Kita hadapi bareng. Kami putuskan pindah ke Bali, cari hidup baru. Jauh dari Jakarta yang penuh kenangan pahit. Di Bali kami mulai lagi. Ardi kerja di hotel, saya relance tulis. Kami tak kaya, tapi bahagia. Kami belajar terima diri, temukan komunitas yang dukung. Tapi luka lama masih ada. Ardi sering mimpi buruk, takut dihukum Tuhan. Saya tenangkan, bilang cinta tak salah. Tuhan ciptakan kita begini, pasti ada hikmah. Perlahan Ardi sembuh. Kami rayakan ulang tahun bareng, jalan di pantai saat senja. Gue bahagia sama lo, Rek. Meski dunia benci kita. Tahun-tahun berlalu. Kami sudah 10 tahun bersama sekarang. Tak nikah resmi, tapi di hati kami suami satu sama lain. Kami adopsi anak kucing, tanam bunga di teras rumah kecil kami di pinggiran Denpasar. Hidup sederhana, tapi penuh cinta. Keluarga perlahan lunak. Ibu saya datang berkunjung, peluk Ardi. Makan mama dulu. Mama salah paham. Ayah Ardi kirim uang diam-diam, bilang rindu anaknya. Kami tak lagi sembunyi total. Di lingkungan baru, tetangga terima kami sebagai pasangan. Kami bantu anak muda lain yang sama seperti kami dulu, cerita pengalaman, bilang bahwa cinta tak salah selama tak menyakiti orang. Tapi luka tak pernah hilang sepenuhnya. Ardi masih kadang menangis malam, ingat pengorbanan. Saya juga ingat hari-hari gelap. Tapi kami saling menguatkan. Suatu senja di pantai Kuta, Ardi pegang tangan saya. Rek, terima kasih udah bertahan sama gue. Lo yang bikin gue jadi manusia utuh. Saya tersenyum, air mata bahagia. Kita berdua, Di. Cinta kita menang lawan segalanya. Di negeri yang masih keras ini, kami tak punya hak sama seperti pasangan lain. Tapi kami punya satu sama lain. Itu cukup. Saya pernah berpikir persahabatan kami hancur karena rahasia itu. Ternyata justru rahasia itu yang menyatukan kami selamanya.
Cinta kami, meski terkoyak berkali-kali, akhirnya sembuh dengan waktu dan kesetiaan. Bagi kalian yang sama seperti kami, bertahanlah. Dunia mungkin belum siap, tapi hati kalian tahu yang benar. Cinta selalu menemukan jalan.